dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Selamat malam pemirsa, senang sekali Soal Galidia bisa kembali menjumpai Anda dalam Healthy Living. Nah, hari ini kita bicara soal lingkungan yang bebas banjir. Tapi sebetulnya banjir itu kenapa sih penyebabnya? Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan ahli tata kota kita. Saya perkenalkan dulu Bapak Nirwono Yoga. Apa kabar Bapak? Kabar baik, terima kasih Mbak Olga. Sama-sama Bapak, senang sekali Bapak bisa hadir bersama kami Pak. Ya, tapi sebelum kita ngobrol soal banjir nih Pak, saya ingin mengundang pemirsa untuk menyaksikan dulu tayangan berikut ini. Kata banjir seolah sudah akrab di telinga warga Jakarta. Banjir memang bukan barang baru di Jakarta. Tapi saat ini banjir yang melanda Jakarta semakin parah karena areanya telah meluas menjadi 70%. Kurangnya daerah resapan air, baik di ruang terbuka hijau dan biru, menjadi penyebabnya. Banjir seharusnya bisa diatasi bila pemerintah dan penduduk yang tinggal di dalamnya bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang indah, sehat, layak huni, dan manusiawi. Ya, itulah tadi tayangan seputar banjir. Banjir ini terus terang adalah tamu yang paling rajin, karena setiap tahun pasti hadir ya Pak ya. Iya, betul. Bisa dikatakan demikian. Tapi sebetulnya penyebab utama kota-kota di Indonesia ini banjir itu sebetulnya apa sih? Khususnya juga Jakarta tentunya. Ya, ada 3 hal sebenarnya yang mendasari. Yang pertama tentu adalah semakin berkurangnya daerah resapan air di kota-kota kita. Itu yang paling penting Penting, ya? karena Kontribusi paling besar itu ya? paling besar, karena kita tahu sebenarnya sebuah kota itu kan ada daerah-daerah yang sebenarnya tidak boleh dibangun, yang notabene merupakan daerah tempat tangkapan dan resapan air. Nah, ini kan sudah berubah menjadi bangunan, otomatis begitu hujan, airnya kan tidak kenal mau itu tempat bangunan atau bukan. Nah, ini yang menyebabkan banjir. Apalagi banyak juga rumah-rumah yang, aduh kalau tanah nanti kotor, ditutup aja pakai semen gitu ya. Iya, betul. Itu juga pengaruh ya? Pengaruh. Jadi kalau perhatikan halaman rumah kita semuanya di semen atau tidak. Ini juga mengurangi resapan air kan. Yang kedua, yang tidak kalah penting yaitu semakin menyempit dan mendangkalnya sungai-sungai di kota-kota kita, ya kan? Sudah menyempit, mendangkal lagi, otomatis hujan sebentar aja pasti akan meluap. Sebenarnya kota yang dialiri sungai itu justru kota-kota yang makmur kalau airnya dikelola dengan baik. Mungkin pertanyaannya adalah sejauh ini Jakarta sudah berapa ya ruang terbuka hijaunya? Nah, ini ironisnya nih ya. Pembangunan kota-kota di Indonesia ini sayangnya belum ramah lingkungan. Nah, Jakarta saja itu sekarang tahun 2013 ini masih tersisa 9,8%. Tidak sampai 10%, belum ini sampai total 10%. antara swasta dan pemerintah. Masih publik. Kalau Ya. ruang terbuka birunya, Ya, sekarang ini seberapa lebih parah. penting sih? Lebih parah. Nah, kalau ruang terbuka biru ini kan wujud fisiknya nih ya. Ini Ya. kan bisa berupa sungai, situ, waduk dan sekarang danau. yang terkenal embung katanya. Iya, istilah baru dari Pak Jokowi sekarang Iya. embung kan, mau dibikin 6 embung. Nah, kondisinya lebih memprihatinkan sebenarnya. Jadi sekarang Jakarta tinggal memiliki 42 waduk termasuk Ria-Rio dan Pluit yang sedang ditata, 14 situ ya kan, dan 13 sungai. Total ini tidak lebih dari 1% sebenarnya dari luas kota Jakarta. Padahal di dalam RT RW Jakarta 2030 kita menargetkan paling tidak ruang terbuka biru nanti adalah 5%. Jadi masih jauh juga PR-nya. 5 kali lipat, Iya. jadi lebih besar lagi ya. Betul. Jadi kalau kita bicara Jakarta banjir, ya wajar. Karena daerah ruang terbuka birunya juga semakin mengecil. Cuman seperlimanya. Betul, ruang terbuka hijaunya juga hanya ya, setengahnya. betul. Tapi lebih penting mana, ruang terbuka hijau atau biru? Dua-duanya. Nah, kenapa? Karena Nggak bisa milih salah satu. tidak bisa, karena dua-duanya berpengaruh sebenarnya. Iya, iya. Karena kalau kita ruang terbuka biru ini kan peranannya lebih kepada daerah tangkapan air. Jadi dia menampung, digunakan untuk kebutuhan air bersih, untuk kebutuhan penyiraman dan seterusnya. Nah, kalau RTH ini kan sebagai peresap yang meresapkan supaya air tanah kita bagus. Kemudian jangan lupa dia memproduksi oksigen juga. Nah, kalau ini berfungsi optimal sama-sama ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru, maka Jakarta mestinya bebas dari banjir nanti. Mungkin untuk meningkatkan antusiasme dari para stakeholder di perkotaan ini mungkin harus ada ini ya, semacam award atau apresiasi yang harus diberikan ya. Betul, betul. Ini Nah, pengaruh nggak Pak? sangat pengaruh. Jadi selain tadi berbagai macam instansi bahkan asing memberikan penghargaan kepada kota-kota, di dalam pengembangan kota dan juga properti di Indonesia ini juga ada apresiasi yang diberikan kepada para pengembang yang komit terhadap pengembangan properti hijau. Oh ada ya itu Ada. ya? Oke, Nah, seperti apa aja tuh award Ya, itu? salah satunya yang baru berlangsung kemarin Ya. Desember awal ini
yaitu penghargaan Green Property Award oleh salah satu majalah tentang properti. Tentang properti. Gitu. Menariknya di salah satu pemenangnya adalah di pengembang Sentul City yang mendapatkan penghargaan Green Planning and Design dan juga penghargaan untuk bidang Green Open Space. Oke, itu penting ya. Jadi dari sejak planningnya memang sudah ditata dengan ruang terbuka hijau yang luas. Jadi nggak mungkin terjadi kasus seperti Jakarta yang harus digeser ke sana, digeser ke sini, diakal-akalin gitu ya. Tapi kalau memang tata kotanya sudah baik, itu tandanya sudah dijamin tidak mungkin banjir. Betul, jadi ada antisipasi ke depan kan sebenarnya. Antisipasi ke depan gitu ya. Waduh, terima kasih banyak nih Pak. Mudah-mudahan kota-kota lain di Indonesia juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh katakan Sentul City yang sudah mendapatkan penghargaan. Karena saya khawatirnya kebanyakan kota-kota Indonesia ini malah nyonteknya harus kayak Jakarta. Oke, baiklah, terima kasih Pak Nirwono sudah ngobrol-ngobrol bersama kami. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami mengenai banjir. Ikuti terus perbincangan kami setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City, hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Luar biasa, kami akan launching kembali Ruko CBD Niaga. Harganya hanya 2 eman, sangat terjangkau. Ukurannya lebar 4,5 dan panjang 14 meter. 2,5 lantai. Lokasinya ya di CBD, di mana sudah ada Rumah Sakit Pertamina, ada Giant, ada Universitas Trisakti, ada Pasar Bersih, apartemen, Jungle Land, Pasar Apung, ramai sekali. Kalau Anda beli ruko dan dagang, pasti untung. Apalagi kita sudah dengar, kami akan kerjasama dengan Grup Lipo, akan membangun mall terbesar di Asia. Setelah itu jadi, harga ruko ini akan berlipat-lipat kali ganda harganya. Bandingkan dengan ruko-ruko di tempat lain. Harganya sudah 10M, 20M, 30M. Dan sudah tidak masuk akal. Oleh karena itu sekarang Sentul City menjadi rebutan. Setiap orang yang membeli ruko datang berbondong-bondong. Sehingga ada satu orang konsumen beli 5, 7, tidak heran. Karena memang harga Sentul City sangat terjangkau. Dan menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Untuk itu, ambil nomor urut pembelian di marketing galeri kami dan pameran-pameran di mall-mall. Kalau mau tinggal di rumah yang pemandangan indah, udara sejuk, serta fasilitas lengkap, dan investasi yang menguntungkan hanya di Sentul City. Acara ini dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Ya, kembali lagi bersama kami dalam Healthy Living. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar yoga, mungkin sebagian juga pernah nyoba. Tapi saya sendiri baru beberapa kali mencoba dan penasaran ingin tahu lebih jauh. Nah, untuk Anda yang ingin mencoba yoga, sebelumnya ikuti dulu perbincangan kami. Saya perkenalkan dulu narasumber kita kali ini adalah Mbak Moni Suryani. Apa kabar Mbak Moni? Baik, Olga. Waduh, senang sekali nih bisa berbagi informasi bersama kita. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya ingin mengundang Anda pemirsa untuk menyaksikan dulu tayangan berikut ini. Menurut ilmu kesehatan, senam yoga adalah suatu sistem pelatihan tubuh dan bagian-bagiannya dengan menggunakan gerakan-gerakan yang lembut dan pelan atau low impact. Dengan fokus pergerakan pada posisi anggota tubuh, diikuti dengan penyeimbangan pernafasan dan meditasi. Senam yoga mampu melatih kita memusatkan pemikiran secara maksimal. Lewat yoga, gerak seluruh organ tubuh kita dari kepala hingga ujung kaki ikut dilatih. Senam yoga merupakan olahraga yang komplit, tidak hanya secara fisik, tapi juga mental. Dan senam yoga sangatlah ideal bila dilakukan di lingkungan yang tenang, sejuk, dan penuh oksigen.
Nah, jadi penasaran kan mengenal lebih jauh tentang yoga? Kalau saya sendiri kadang-kadang suka mikir juga, sebenarnya yoga sama senam itu bedanya apa sih? Kan sama-sama melunturkan otot. Bedanya banyak sekali, Olga, karena yoga itu tidak terbatas untuk olah tubuh pada daerah tertentu, misalnya pinggang atau otot, tidak. Yoga itu secara keseluruhan mengerjakan seluruh tubuh kita luar dalam, dari tulang ke kulit, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dan bukan cuman olah tubuh, dari physical level, kita juga mengerjakan pikiran. Makanya di yoga itu selalu dikatakan menenangkan pikiran. Benar. Oh gitu, tapi ada juga yang menghubungkan yoga dengan keagamaan, bener nggak sih? Sebenarnya tidak. Enggak ya? Mungkin dengan melakukan yoga kamu lebih spiritual, tapi spiritual itu artinya kamu mempunyai koneksi, hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Tapi tidak religious, jadi tidak ada unsur agama. Benar. Gitu. Agama apapun ya yoga ya. Bisa melakukan yoga, Gitu benar. ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kalau bicara soal yoga. Yoga itu melunturkan dan pernapasan gitu ya. Itu gimana sih cara kerjanya gitu loh? Kalau saya berbicara dari misalnya Bikram Yoga, kita melakukannya dalam suatu ruangan yang panas. Kita melakukan gerakan, tapi kita menamakan itu moving meditation. Jadi di setiap kelas yoga itu pasti ada unsur pernapasan. Di Hatha Yoga ada unsur olah tubuhnya, ada unsur meditasinya. Meditasi itu adalah konsentrasi tingkat tinggi. Jadi pada saat melakukan gerakan itu, untuk menahan gerakan harus bisa mengkontrol pikiran tetap di sana. Jadi tidak ada waktu untuk otak itu bekerja memikirkan hari ini mau makan apa, memikirkan apa, anak saya sudah dijemput belum. Waduh, itu paling susah itu, pasti mikir sana, mikir sini. Tapi meditasinya ini memusatkan pikiran atau mengosongkan pikiran? Seharusnya yoga itu memusatkan pikiran, karena memang otak kita tidak akan berhenti berpikir. Sedangkan kita mengedipkan mata sekali aja, riset say, otak kita bekerja mengeluarkan 1000 pikiran. Jadi pada saat kita yoga, kita mengkonsentrasi, meng-creating kesadaran, awareness, konsentrasi ke nafas, konsentrasi ke sensasi. Pada saat melakukan yoga itu sensasi apa yang terjadi dalam tubuh kita, perasaan, feeling. Jadi agar kita lebih mengenal diri sendiri. Oke, nah sekarang ada beberapa jenis yoga itu. Lokasi ideal untuk melakukan yoga sebetulnya di mana sih? Kalau Bikram mungkin di dalam ruangan karena panas, tapi ada banyak jenis-jenis yoga yang lain. Yang paling utama adalah tempat yang tenang. Karena kita mau memusatkan pikiran. Jadi kita tidak mau ada gangguan-gangguan yang tidak penting yang akan mendisturb konsentrasi. Klakson, suara mesin, suara kendaraan, pabrik atau apa itu sebaiknya tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian untuk kualitas udara penting nggak sih untuk yoga? Karena sangat penting. Pernapasannya berbeda ya. Karena di yoga itu kita juga melakukan pernafasan. Jadi membantu untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Udara yang kita hirup kita akan inhale dengan yang banyak. Kalau udaranya kotor, walaupun paru-parunya bekerja dengan sangat bagus, kan tidak bagus juga untuk tubuh. Malah justru lebih tidak baik gitu ya, mengotori tubuh ya. Tapi perbedaan pernapasan yoga dengan pernapasan yang lain atau sehari-hari itu sampai gimana sih bedanya? Sangat beda, karena kita bernafas sehari-hari itu kita tidak conscious. Itu memang sudah otomatis tubuh kita bernafas. Di yoga itu kita benar-benar memfokuskan pernafasan. Jadi kita benar-benar menarik nafas itu sangat dalam sampai memakai kapasitas paru-paru misalnya 100%. Sehari-harinya kita cuma memakai 7% saja. Jadi jauh sekali perbedaannya ya. Oke, baik, terima kasih sekali Mbak Moni atas informasinya semua. Saya yakin banyak sekali pemirsa di rumah yang menjadi semakin tertarik dengan olahraga yoga ini. Terima kasih, sukses untuk Anda. Oke, baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan informasi yang gak kalah pentingnya setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Sentul City, my first choice. Sentul City hadir dengan produk properti pilihan yang terbaik bagi Anda. Sebuah kawasan hunian yang terletak di area pegunungan yang segar dan indah, serta dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menunjang segala kebutuhan hidup Anda. Luar biasa, kami akan launching kembali Ruko Sibini Niaga. Harganya hanya 2 eman, sangat terjangkau. Ukurannya lebar 4,5 dan panjang 14 meter. 2,5 lantai. Lokasinya ya di CBD,
di mana sudah ada rumah sakit Pertamina, ada Giant, ada Universitas Trisakti, ada pasar bersih, apartemen, Jungle Land, pasar apung, ramai sekali. Kalau Anda beli ruko dan dagang, pasti untung. Apalagi kita sudah dengar, kami akan kerjasama dengan Grup Lipo, akan membangun mall terbesar di Asia. Setelah itu jadi, harga ruko ini akan berlipat-lipat kali ganda harganya. Bandingkan dengan ruko-ruko di tempat lain. Harganya sudah 10M, 20M, 30M. Dan sudah tidak masuk akal. Oleh karena itu sekarang, Sentul City menjadi rebutan. Setiap orang yang membeli ruko datang berbondong-bondong. Sehingga ada satu orang konsumen beli 5, 7, tidak heran. Karena memang harga Sentul City sangat terjangkau. Dan menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Untuk itu, ambil nomor urut pembelian di marketing galeri kami dan pameran-pameran di mall-mall. Kalau mau tinggal di rumah yang pemandangan indah, udara sejuk, serta fasilitas lengkap, dan investasi yang menguntungkan hanya di Sentul City.